ain't gonna smell it if that's what you want. Kisah bermula dari penyerangan Inggris oleh pasukan udara Jerman. Pada saat itu situasinya sedang dalam peperangan. Ada satu keluarga yang bergegas pergi berlindung ke ruangan khusus. Dan hampir saja seorang dari mereka tertimpa bom pesawat. Keesokan harinya setiap anak-anak akan diungsikan ke tempat lain yang aman dan jauh dari konflik negara mereka. Di sini ada 4 tokoh utama kita. Pertama ada Peter yang merupakan anak paling tua, kedua Susan, ketiga Edmund, dan yang terakhir adalah Lucy. Ayah mereka sedang melaksanakan wajib militer. Promise me you'll look after the others. Susan. Mereka pun pergi ke tempat seorang profesor untuk tinggal sementara di sana sampai konflik perang selesai. Mereka dijemput oleh Nyonya Macready untuk rumah profesor. Dia adalah orang yang mengurusi kediaman profesor tersebut. Dia menyampaikan bahwa profesor tidak suka kebisingan dan kondisi rumah yang acak-acakan. Suatu ketika Lucy merasa bosan di rumah tersebut, kemudian dia membujuk Peter untuk bermain petak umpet. Mereka pun segera mencari tempat persembunyian. Lucy pergi ke ruangan atas dan menemukan sebuah lemari besar kemudian bersembunyi ke dalamnya. Namun di dalamnya dia malah menemukan tempat lain yang bernama Narnia. Kondisi di sana sedang musim salju. Dia bertemu dengan seorang faun bernama Tumnus. Faun adalah manusia setengah hewan. Setelah dia mengetahui bahwa Lucy adalah seorang anak manusia, Tumnus membawa Lucy ke rumahnya untuk minum teh dan makan ikan sarden hangat. Di sana Tumnus memainkan seruling dengan lagu pengantar tidur Narnia. Tiba-tiba tungku api seakan-akan hidup menggambarkan kesenangan kaum Narnia. Namun tiba-tiba seekor singa mengaum dan Lucy pun tertidur. Ketika Lucy bangun, Tumnus menangis karena dia merasa telah berbuat jahat kepada Lucy. Alasan di sana selalu musim dingin adalah akibat penyihir putih. Dan siapa saja yang menemukan manusia di hutan, mereka harus menyerahkannya kepada penyihir putih. Untungnya Tumnus adalah faun yang baik, dia dengan terburu-buru mengantarkan Lucy ke jalan pulang. Penyihir bisa jadi sudah tahu kedatangan Lucy ke sana, karena banyak mata-mata, bahkan beberapa pohon memihak kepada penyihir putih. Ketika Lucy kembali, permainan petak umpet justru baru dimulai. Peter baru saja menyelesaikan hitungannya yang ke-100, padahal ketika Lucy masuk ke lemari, hitungan itu baru sampai 30. Lucy pun merasa aneh dengan hal itu karena dia merasa telah pergi selama berjam-jam. Lucy menceritakan apa yang baru saja terjadi, bahwa di dalam lemari itu dia menemukan dunia baru, sebuah hutan dengan musim salju. Mereka semua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lucy, mungkin itu adalah imajinasi anak-anak saja. Malam harinya Lucy diam-diam pergi kembali ke Narnia lewat lemari baju. Edmund yang baru saja dari toilet melihat Lucy dan mengikutinya secara diam-diam. Ketika Edmund masuk dan benarlah apa yang dikatakan Lucy bahwa ada dunia lain di balik lemari baju. Namun Edmund tidak bisa menemukan Lucy karena dia tertinggal. Terjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan antara Narnia dengan dunia nyata. Edmund malah bertemu dengan penyihir putih. Selama penyihir itu masih ada, selama itu juga Narnia akan selalu diselimuti salju. Awalnya Edmund akan dibunuh oleh kurcaci pengawal penyihir putih, namun dia dihentikan. Penyihir putih berkenalan dengan Edmund dan bertanya mengapa anak Adam bisa ada di Narnia. Edmund menceritakan bahwa adiknya yang bernama Lucy yang bertemu dengan seorang faun bernama Tumnus. Dia pun menceritakan bahwa mereka adalah 4 bersaudara. Penyihir membujuk Edmund dengan memberikan makanan yang dia inginkan dengan sihirnya. Hal itu untuk membujuk Edmund agar dia mau mengajak saudaranya yang lain. And you are exactly the sort of boy. Ketika penyihir putih pergi, datanglah Lucy yang telah berkunjung ke rumah Tumnus. Di sana Lucy menjelaskan bahwa jangan sampai kamu bertemu dengan penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia, padahal bukan. Dia adalah penyihir jahat. Edmund hanya bisa berdiam diri dan pura-pura tidak tahu. Pagi pun tiba dan Lucy memberitahu Peter dan Susan bahwa tempat di balik lemari baju itu nyata. Buktinya adalah Edmund juga semalam ikut bersamanya ke tempat ajaib itu. Namun Edmund malah pura-pura tidak tahu apa-apa. Lucy pun menangis lalu pergi dan tidak sengaja menghampiri profesor.
Profesor bertanya kepada Susan dan Peter kenapa sampai adik mereka menangis. Susan menjelaskan bahwa Lucy bercerita tentang dunia ajaib di balik lemari baju yang ada di lantai atas. Lalu mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lucy, bisa jadi itu adalah imajinasi anak-anak saja. Profesor sangat heran dengan cerita tersebut dan menyarankan agar mereka harus belajar mempercayai satu sama lain, apalagi anak kecil itu masih polos dan dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka sedang bermain golf. Edmund memukul bola yang mengarah ke kaca rumah profesor dan menghantam barang antik sampai terjatuh. Pembantu rumah yang galak itu berusaha mencari mereka untuk memarahinya. Mereka bergegas kabur mencari tempat persembunyian dan masuklah ke lemari baju di lantai atas. Tiba-tiba seakan-akan tak percaya bahwa dunia ajaib yang dikatakan oleh adik mereka itu adalah benar dan bukan imajinasi semata. I don't suppose saying we're sorry would... Impossible. But I'm sure the professor wouldn't mind us using these. Lucy mengajak mereka mengunjungi rumah Tumnus. Namun rumah Tumnus berantakan karena dia telah ditangkap oleh pasukan penyihir putih karena telah berkhianat kepadanya dengan tidak memberitahukan bahwa Tumnus telah bertemu dengan manusia. Dan manusia itu adalah Lucy. I'm the human. She must have found out. Captain of the secret police. Long live... Tak lama setelah itu mereka bertemu dengan seekor berang-berang yang bisa berbicara. Mereka diajak ke rumahnya untuk menceritakan tentang Tumnus dan yang lainnya. Di sana ada juga istri berang-berang. Dia bercerita bahwa kedatangan mereka sudah diramalkan jauh-jauh hari. Bahwa kelak akan ada 2 orang laki-laki Adam dan 2 orang perempuan Hawa yang akan menyelamatkan Narnia dari kejahatan dan mengembalikan Narnia dalam kedamaian. Berang-berang juga menceritakan Aslan, dia adalah seekor singa tua, Raja Narnia yang sesungguhnya. Mereka akan dibimbing oleh Aslan agar bisa menyelamatkan Narnia. Who's Aslan? Who's Aslan's return? Thomas arrest? The secret? You don't know, do you? Well, we haven't exactly been... Sons of Adam and 2 daughters of Eve will defeat the White Witch. Mereka seakan tak percaya dengan yang dikatakan oleh berang-berang. Peter dan Susan mengajak adik-adiknya untuk pergi. Tapi Edmund malah pergi secara diam-diam ke tempat penyihir putih. Mereka mengejar Edmund, namun berang-berang mencegah mereka karena penyihir putih akan membunuhnya untuk menghentikan ramalan itu. Sekarang hanya Aslan yang bisa menyelamatkan Edmund. From coming true. To kill you! No! Get off me! Edmund masuk ke istana penyihir putih. Di sana banyak sekali patung hewan dan manusia setengah hewan. Dia bertemu dengan Maugrim, anjing penjaga penyihir putih. Dia membawanya menghadap penyihir putih. Di sana Edmund dimarahi karena tidak bisa membawa saudaranya yang lain. Namun dia malah memberitahukan bahwa saudaranya dibawa oleh 2 berang-berang. Maugrim dan anjing lainnya dengan cepat mengejar saudara Edmund yang lain ke rumah berang-berang. Then how dare you come alone? Take them. Untung saja ada jalan khusus untuk kabur, namun mereka masih saja diikuti. Di sana mereka dibantu oleh seekor musang dengan membohongi para anjing itu bahwa manusia yang mereka kejar lari ke arah utara, padahal mereka ada di atas pohon. Musang itu diobati, dan dia berkata bahwa sekarang dirinya diperintahkan oleh Aslan untuk mengumpulkan pasukan. Humans here in Narnia. North. They ran north. Scene berpindah kepada Edmund yang dipenjara di sebelah Tumnus. Di sana Tumnus menanyakan kabar Lucy. Penyihir putih datang dan menanyakan kembali keberadaan saudara Edmund, karena di rumah berang-berang mereka tidak ada. Edmund hampir dibunuh namun dia memberitahukan sesuatu tentang Aslan. Tumnus dibawa ke ruangan bawah dan dia nampak sudah menjadi batu karena dikutuk oleh penyihir. Edmund dibawa pada kereta salju oleh penyihir putih. Ketika Peter dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Sinterklas dan diberi hadiah. Peter diberi pedang dan perisai, Susan mendapatkan busur panah dan sebuah trompet yang berfungsi untuk meminta bantuan jika dalam kondisi darurat, maka pertolongan akan datang. Sedangkan Lucy diberi pisau pramuka dan jus bunga api, setetes saja maka akan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sinterklas itu bersyukur atas kedatangan mereka ke Narnia. Hal itu membuat sihir penyihir semakin melemah dan musim dingin akan segera berakhir. Mereka harus melewati sungai yang mulai mencair, di sini lain Maugrim dan anjing lainnya mengejar mereka. Peter berusaha untuk melawan Maugrim, namun mereka diselamatkan oleh air sungai yang mulai mencair. This isn't your war. All my queen wants.
Penyihir yang melihat hal itu tidak bisa menemukan mereka. Para anjing lain menangkap musang yang kemarin menolong Peter dan yang lainnya. Dia tertangkap ketika sedang mengumpulkan pasukan atas perintah Aslan. Di sana Edmund malah mengatakan bahwa Aslan mengumpulkan pasukan di dekat meja batu. Padahal musang itu berusaha untuk merahasiakannya. Musang itu pun tetap saja dikutuk oleh penyihir. Penyihir kemudian menyuruh Maugrim untuk menyiapkan pasukan juga untuk perang melawan Aslan. Before he dies. Thank you, Edmund. Peter dan yang lainnya disambut hangat oleh pasukan Narnia, dan di sana mereka bertemu dengan Aslan. Dia menanyakan kemana perginya saudara mereka yang satu lagi. Dia ditangkap penyihir. Aslan pun heran dibuatnya, namun pasti ada penjelasan di balik semua itu. Dia merupakan singa dan tentunya pemimpin yang sangat bijak. Stop your fussing. You look lovely. Welcome, Susan and Lucy, daughters of Eve, in one of which you will sit, Peter. Ketika itu Susan sedang bermain air dengan Lucy, lalu ada Maugrim yang hendak membunuh mereka. Susan meniup trompet dan Peter datang untuk menolongnya. Di sana Peter berhasil membunuh Maugrim, sedangkan serigala yang satunya lagi dibiarkan hidup untuk dikejar ke tempat Edmund berada. Malam itu pun Edmund berhasil dibebaskan. Paginya Aslan menceramahi Edmund agar dia bertobat. Mereka pun berkumpul kembali sebagai 4 bersaudara. Edmund telah menyaksikan kekuatan penyihir putih. Mereka di sana berdiskusi untuk menyelamatkan Narnia agar mereka bisa kembali pulang. Kemudian mereka berlatih untuk berperang. To get in some practice. Tiba-tiba berang-berang memberitahukan bahwa penyihir datang untuk berbicara kepada Aslan. Dia menuntut agar Edmund dihukum mati di atas meja batu karena setiap pengkhianat adalah miliknya. Aslan berbicara 4 mata dengan penyihir dan dia mengatakan bahwa tuntutan penyihir itu sudah dibatalkan. Mereka semua senang, namun Lucy nampak aneh kepada Aslan mengapa dia tidak ikut senang juga. Malam harinya Aslan pergi diam-diam. Lucy dan Susan mengikuti Aslan dari belakang. Mereka menemani Aslan sebentar. Aslan pun mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada mereka. Rupanya Aslan pergi ke meja batu untuk menukar dirinya dengan Edmund. Aslan di sana dipermalukan kemudian diikat dan dia pun dieksekusi oleh penyihir. Lucy dan Susan menangis, mereka melihat kejadian itu dari jauh. Ketika pasukan penyihir sudah bubar, mereka menghampiri mayat Aslan, kemudian mengirimkan pesan kepada Peter dan Edmund lewat pepohonan bahwa Aslan telah mati. Setelah mereka memastikan bahwa Aslan memang benar-benar telah mati, Peter pun dengan kedewasaannya berusaha memimpin pasukan Narnia, dibantu oleh Orius manusia setengah kuda. Pasukan penyihir putih sangat banyak dengan senjata yang lebih hebat. Mereka terdiri dari monster, minotaur, kurcaci, harimau, dan beberapa raksasa. Begitupun dengan pasukan Narnia yang kebanyakan mereka adalah manusia setengah kuda dan para faun, yakni manusia setengah domba. Far greater than our own. Numbers do not win a battle. I have no interest in prisoners. Kill them all.
Ketika Susan dan Lucy hendak meninggalkan Aslan, tiba-tiba meja batu pecah kemudian Aslan hidup kembali. Aslan menjelaskan bahwa jika penyihir mengerti arti pengorbanan yang sesungguhnya, dia mungkin akan mengartikan sihir yang tinggi secara berbeda. Ketika korban yang rela mati yang tidak pernah berkhianat dibunuh karena pengkhianatan, meja batu akan pecah dan bahkan kematian itu sendiri akan menghilang. Aslan membawa Lucy dan Susan ke kastil penyihir untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah dikutuk menjadi batu agar bisa membantu Peter yang sedang bertempur. Susan, it's Mr. Thomas. Towards the castle. Peter will need everyone we can find. Pasukan Narnia nampak kewalahan karena kalah jumlah. Mereka menggiring musuh ke bukit bebatuan. Peter terjatuh karena kudanya dipanah. Orius dan seekor badak berusaha untuk melindungi Peter. Di luar dugaan, Edmund langsung melawan penyihir dengan menghancurkan tongkat sihirnya. Namun sayangnya dia harus tertusuk. Peter pun marah dan dia berduel dengan penyihir. Ketika duel itu datanglah Aslan beserta pasukan lainnya yang telah dihidupkan. Penyihir pun mati diterkam Aslan. Mereka segera mencari Edmund yang terluka. Lucy memberikan jus bunga api untuk menyembuhkan Edmund. Tak lama setelah itu Aslan melantik mereka menjadi Raja dan Ratu Narnia. Sekali seseorang dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Narnia, selamanya pun mereka akan menjadi Raja dan Ratu. Once a king or queen of Narnia. Live King Peter. Live Queen Susan. Live King Edward. Setelah itu Aslan pergi. Dia akan datang kembali di saat Narnia dalam bahaya. Beberapa tahun berlalu, mereka sudah dewasa, dan ketika itu mereka sedang berkuda mengelilingi sebagian hutan Narnia. Edmund dengan kudanya berhenti sejenak. Peter pun bernostalgia tatkala melihat tiang lampu ketika musim salju dahulu pertama kali mereka datang ke Narnia. Lucy berjalan menelusurinya, dan tak disangka mereka telah kembali ke dunianya melewati lemari baju Profesor. Ketika itu Profesor datang dan dia ingin diceritakan perihal kisah yang mereka alami di balik lemari baju. Dan film pun berakhir. Atas segenap kru yang bertugas, Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.